Selamat pagi, Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dan anak-anak sekalian, warga GKJ Telogosari. Majelis GKJ Telogosari mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mempersiapkan ibadah kita pada ibadah Minggu Paskah yang kelima dengan tema bersaksi tentang karya Allah yang besar. Kebaktian ini akan dilayani oleh saudari Monika Puspa Nandarista, dan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah streaming ini dari awal sampai akhir nanti. Beberapa warta jemaat kami sampaikan. Yang pertama adalah untuk ibadah minggu depan masih akan tetap ibadah dalam bentuk ibadah streaming. Kita berdoa agar wabah pandemi corona dapat segera terselesaikan dan kita rindu untuk dapat bersama-sama di dalam ibadah ini. Sebagai dampak dari wabah ini, kami menghimbau kepada jemaat semua untuk dapat menyampaikan persembahannya kepada majelis blok atau koordinator blok atau kepada sekretariat, diaturkan kepada petugas sekretariat gereja. Kemudian warta jemaat berikutnya adalah hari ini Minggu 10 Mei 2020 akan dilakukan aksi donor darah bertempat di gedung gereja jam 9 sampai jam 11. Bagi Bapak Ibu yang memenuhi syarat untuk mengikuti donor darah, saya mohon partisipasinya untuk dapat mengikuti donor darah tersebut. Demikian warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh sejenak. Saat teduh kita mulai. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah Minggu Paskah kelima, kesaksian dari wanita, para murid yang berjumpa dengan Tuhan Yesus yang bangkit, menyadarkan akan karya besar Allah untuk menyelamatkan manusia dan dunia. Melalui ibadah saat ini, kita diajak bersama para murid untuk bersaksi tentang karya Allah yang besar, tentang kasih yang besar dan nyata melalui hidup kita. Marilah kita masuk dalam ibadah bagi Tuhan dengan pujian Kidung Jemaat 293 bait 1 dan 3. Jemaat diundang untuk berdiri. Kuasa
kita semua bersukacita, sebab Kristus berkenan menyelamatkan kita dalam ikatan cinta kasih dan damai sejahteranya. Hendaknya kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Tuhan Allah, dialah sang pemberi damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Kiranya kasih yang datang dari Allah, sang sumber cinta kasih, ada pada kita semua, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memuji Tuhan untuk hari yang diperkenankannya. Kita puji Dia dengan pujian hari Minggu, hari yang mulia, Kidung Jemaat 21, bait 1 dan 2. Litani perintah kasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, jika Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Kasih itu sabar, Ia lambat marah dan cepat mendengar. Kasih itu murah hati, kebahagiaannya adalah semangat berbagi. Kasih tidak cemburu, hatinya dipenuhi empati. Kasih tidak memegahkan diri, tidak sombong. Kasih tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu. Kasih mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung sesuatu. Keindahan kasih adalah karena Ia mempersatukan dan mendekatkan yang jauh. Ia mampu menjadi pengikat karena adanya roh kehidupan. kasih sejati memulihkan yang rusak, mengangkat yang jatuh, merengkuh yang rapuh. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, istilah kasih tidak asing bagi orang Kristen. Bahkan sering didengung-dengungkan di berbagai kesempatan acara gerejawi. Sebagai bentuk kesaksian nyata bagi sesama dan dunia. Tetapi sudahkah kita melakukannya?
Sudahkah kita peduli kepada sesama kita yang papa dan menderita? Terlebih dalam situasi sekarang ini. Mari belajar kepada Tuhan Yesus yang tetap mengasihi dan mengasihi sesama dengan secara nyata. Bahkan ketika kita tidak layak menerima kasih. Pujian meski tak layak diriku. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk ke dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Jikalau kamu mampu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kami siap saling mengampuni. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita memujikan nyanyian kesanggupan yang terambil dari Kidung Jemaat 424 bait yang pertama dan yang kedua. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku, bersihkan darinya. Dimanapun ku berada,
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah pada pagi hari ini kita bersatu di dalam doa syukur dan syafaat. Tuhan Allah Bapa pencipta langit dan bumi, segala hormat dan puji syukur kami naikkan hanya kepadamu saja Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang boleh kami terima pada hari ini. Tuhan, pada hari ini kami juga teringat akan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kiranya tangan Tuhan menjamah saudara-saudara kami, supaya saudara kami lekas pulih melalui obat-obatan, tenaga medis, serta keluarga yang merawat saudara kami ini. Tuhan berikan kekuatan dan juga kesabaran. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan setiap majelis yang ada di GKJ Logosari. Kiranya Tuhan selalu berkati setiap pelayanannya. Tuhan juga lindungi dan berikanlah kesehatan selalu bagi Bapak Pendeta dan setiap majelis yang ada beserta keluarganya. Tuhan, kami juga teringat akan setiap jemaat yang sedang dalam masa studinya. Tuhan berikan semangat bagi mereka dalam melaksanakan belajar di rumah. Baik itu lewat media online ataupun media yang lain, Tuhan Yesus selalu memberkati. Tuhan berkati pula eyang-eyang kami, kiranya Tuhan Yesus selalu memberikan kekuatan dan juga kesehatan untuk selalu memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami juga teringat akan seluruh jemaat di GKJ Logosari tercinta ini. Kiranya Tuhan selalu lindungi dan berikanlah kesehatan, serta berkat-Mu selalu melimpah atas setiap kami. Tuhan berkati pula setiap blok dan juga komisi yang ada di gereja kami ini, dan juga setiap kegiatan yang ada, ataupun yang sedang direncanakan. Kiranya Tuhan beri kelancaran dan juga berkati setiap kegiatan yang ada ini, dan supaya kegiatan ini hanya untuk mewujudkan cinta kasih-Mu saja Tuhan. Kami juga berdoa untuk klinik Pratama Ayem, lembaga sekolah dan juga rumah sakit Kristen, supaya dapat menjadi sarana untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan berkati pula setiap pekerja yang ada di dalamnya, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melayani-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap masyarakat dan juga bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan berkati pemimpin negara kami beserta jajarannya, supaya dapat bijaksana, jujur, dan adil dalam setiap pekerjaannya. Tuhan Yesus juga lindungi setiap kami yang sedang berjuang untuk melawan pandemi virus COVID-19 ini. Kiranya Tuhan Yesus berikan kesehatan, Tuhan ubah kecemasan dalam diri kami menjadi damai sukacita, dan Tuhan juga jauhkan bangsa negara kami dari mara bahaya. Kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus bekerja dalam hati kami dan juga pikiran kami, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dari rumah kami masing-masing dengan penuh kesiapan. Tuhan berkati pula hamba-Mu ini dalam menyampaikan firman-Mu, supaya apa yang akan kami sampaikan hanyalah berasal dari-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami, hanya dalam nama-Mu saja Yesus, Sang Pemilik kehidupan kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan Allah. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi, bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku, bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta di dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang meliharanya. Haleluya. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ada sebuah baju berwarna putih. Baju ini sangat-sangat cantik dan juga memiliki jahitan yang sangat rapi. Dan bagi penggunanya, ia sangat bangga mengenakannya. Dan setiap orang yang melihat baju tersebut, ia merasa terpukau dan terkesima karena melihat baju yang sangat cantik tersebut. Tapi, dalam perawatan baju ini bukanlah hal yang mudah, karena dalam mencuci baju ini pun tidak dapat dicampurkan dengan pakaian yang lain. Dan juga dalam perawatannya juga sangat-sangat tidak mudah bila dibandingkan dengan pakaian yang lain. Demikian juga dengan iman. Iman juga harus dipelihara dan juga dirawat dengan sangat baik. Jemaat yang terkasih, Injil Yohanes ini dalam tradisi gereja mula-mula, pada akhir abad kedua, Injil Yohanes ini dianggap sebagai hasil karya dari Rasul Yohanes. Bacaan kita pada pagi hari ini, Yesus memberikan pengajaran bagi murid-muridnya melalui dialog. Yesus juga meneguhkan dan juga memberikan ketenangan bagi setiap para muridnya, yang kala itu sedang gelisah karena Yesus harus meninggalkan mereka untuk pergi ke rumah Bapa. Padahal Yesus tersebut akan pergi ke rumah Bapa juga untuk menyiapkan tempat terindah bagi para muridnya. Dan bila waktunya nanti, ia juga akan mengajak para muridnya untuk ikut serta bersamanya. Dan juga ia akan mengajak setiap para muridnya kemanapun ia berada. Jemaat yang terkasih, perkataan Yesus ini juga bertujuan untuk memberikan kesempatan bagi setiap para muridnya supaya senantiasa memelihara imannya untuk percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Di dalam kehidupan yang sebenarnya, tentu menjaga iman untuk selalu percaya kepada Yesus bukanlah hal yang mudah. Tapi
Tuhan memberikan kesempatan ini kepada setiap para murid-Nya. Sekaligus Tuhan juga memberikan kesempatan supaya mereka dapat mempersiapkan diri menuju tempat terindah yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian bersamanya di rumah Bapa. Jemaat yang terkasih, pada bacaan kita hari ini Thomas juga memberikan pertanyaan kepada Yesus, seperti yang tertulis pada ayat yang kelima. Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Pertanyaan Thomas ini seakan memberikan jalan kepada para murid-Nya untuk lebih mengenal Yesus. Seperti yang telah dijawab dengan Yesus, seperti pada ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Tuhan adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini bukan berarti Tuhan yang akan menunjukkan jalan kemana untuk kita pergi ke rumah Bapa. Tetapi jalan kebenaran dan hidup ini adalah Tuhan itu sendiri. Dan sang jalan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Seperti yang dipahami oleh Thomas, kita seringkali juga memahaminya demikian, bahwa Tuhan yang akan menunjukkan jalan. Tetapi kita salah, bahwa Tuhan adalah jalan itu sendiri. Tuhan sendirilah jalan bagi kita untuk datang ke rumah Bapa. Jalan menuju tujuan yang sejati. Sang jalan inilah adalah kebenaran dan hidup. Jalan itu benar, karena mengantarkan kita kepada tujuan yang kekal, yaitu kehidupan yang kekal. Dia sangat bisa dipercaya dan setiap orang juga dapat mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Dan jalan itu adalah hidup, karena membawa setiap orang yang percaya kepadanya kepada kehidupan yang sesungguhnya. Dengan demikian, setiap orang yang menghendaki kehidupan kekal, maka harus menempuh jalan kehidupan melalui sang jalan itu sendiri. Mengenal sang jalan bukanlah hanya sekedar percaya saja, melainkan juga menerima, menjalani, dan mempercayakan diri, serta mengimani Tuhan dalam kehidupan setiap pribadi kita. Oleh sebab itu, dalam setiap keadaan dan pergumulan yang menerpa kita, kita harus memiliki iman yang teguh. Kita harus setia kepada Tuhan, bahwa kita dapat melewati itu semua, dan segala sesuatu yang terbaik sudah dipersiapkan Tuhan kepada kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, percaya dan memelihara iman di dalam Tuhan pada kehidupan kita sehari-hari tentu bukanlah perkara yang mudah. Dalam bacaan kita hari ini juga terlihat jelas. Tujuannya agar para murid dan kita mempunyai iman yang teguh kepada Tuhan. Iman itu seperti halnya baju berwarna putih dengan jahitan yang sangat rapi tadi. Apabila baju tersebut dicuci dengan pakaian yang mudah luntur, maka baju tersebut juga ikut ternodai karena warna dari baju yang mudah luntur tadi. Dan baju yang cantik tadi menjadi tidak cantik lagi karena sudah kotor karena noda dari pakaian yang lain. Seperti itulah iman. Apabila kita tetap percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan, kita seperti halnya pakaian putih yang sangat cantik tadi. Kita bersih dan juga sangat menarik. Terlebih apabila baju tersebut mampu menjadikan setiap orang yang melihatnya terpesona.
dan juga setiap orang yang memakainya merasa dirinya sangat-sangat cantik. Atau seperti baju yang mudah luntur tadi. Iman seperti baju yang mudah luntur tadi juga akan memberikan dampak negatif bagi setiap pakaian yang lain. Dan bila kita seperti pakaian yang kotor tadi, kita juga akan memberikan dampak negatif bagi orang-orang di sekitar kita. Menjaga dan memelihara iman dalam Tuhan bukanlah hal yang mudah dan sangat jauh lebih sulit dibanding menjaga satu pakaian putih tersebut. Apabila kita harus memberi dampak positif bagi orang lain, itu jauh lebih sulit, bukan? Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-12 demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dalam hal ini juga orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak hanya sekedar menerima keselamatan saja, dan ya sudah tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Namun setiap orang yang percaya kepadanya juga harus melakukan apa yang menjadi pekerjaan-pekerjaannya, serta mampu menjadi dampak yang positif serta menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dengan ini iman kita juga harus ditunjukkan kepada sesama. Namun kita tidak dengan cara menggembor-gemborkan dengan bangganya. Ini loh, saya ini Kristen. Saya ini percaya kepada Tuhan. Dan setiap apapun atau ada hal apapun, kita dengan mudahnya berkata puji Tuhan, tapi kita tidak benar-benar mengimaninya. Bukan seperti itu. Melainkan kita harus sedia untuk dibentuk Tuhan dan melakukan pekerjaannya bagi sesama kita. Pekerjaan yang membawa berkat dan damai sejahtera bagi kita. Seperti contoh, ketika ada orang yang menebar fitnah, ada orang yang memaki orang lain, orang yang penuh dengan amarah, orang yang hidup dengan ketidakjujuran, orang yang mampu merendahkan orang lain, kurang peduli terhadap sesama dan juga lingkungan sekitar. Namun kita tetap hidup dalam kasih, kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kita sudah melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan. Jemaat yang terkasih, pada masa ini kita pasti merasakan kegelisahan. Bukan hanya murid Yesus yang merasa kegelisahan, tapi kita juga sering merasakan itu. Terutama pada dampak COVID-19 ini. Kita harus gelisah karena tidak dapat pergi kemana-mana, kita tidak dapat mudik, kita harus berdiam diri di dalam rumah. Kita juga harus menjaga jarak dari kerumunan. Kita juga gelisah terhadap dampak perekonomian kita dengan penghasilan yang semakin menipis, namun pengeluaran yang justru semakin besar. Dan apalagi bila sebagian kita harus dirumahkan atau dikeluarkan dari pekerjaannya. Gelisah dan takut bila terkena virus ini dan lain sebagainya. Terkadang kita juga terlalu gelisah, panik dan takut. Tetapi kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Tuhan Yesus sudah memberikan orang-orang yang terkasih di sekitar kita untuk memberikan kita peringatan dan juga membantu kita untuk menguatkan kita supaya tidak takut dan tidak gelisah. Jemaat yang terkasih, merekalah adalah wujud dari saksi nyata Tuhan kepada kita, orang-orang terkasih kita, dan orang-orang yang telah memberikan kita peringatan-peringatan dalam kasih tersebut. Bukan hanya itu saja, dalam setiap pergumulan yang ada pada diri kita, setiap masalah yang kita alami, kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri.
seolah-olah kita terlalu takut dengan hal-hal duniawi. Kita kurang mengandalkan Tuhan dan kurang percaya kepada Tuhan. Terlebih, bila kita mampu menjadi berkat bagi sesama kita dan melakukan pekerjaan yang Yesus lakukan itu, berarti kita juga sudah melakukan dan memberitakan pekerjaan-pekerjaan dari Allah itu, yang tentunya jauh lebih sulit. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kehidupan kita selama ini? Sudah mampukah kita untuk berpegang teguh, untuk setia dan percaya kepada Tuhan? Sudah mampukah kita memelihara iman kita di dalam Tuhan, dan juga apakah iman kita sungguh-sungguh bermanfaat bagi kehidupan kita? Dan apakah kita sudah mampu menjadi pekerja untuk melakukan setiap kebaikan dan juga menjadi berkat sesama kita seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kita? Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengan memelihara iman kita ini tentu kita harus tetap berpegang teguh dalam Tuhan. Dan terlebih kita juga harus menjadi saksi cintanya dengan melakukan setiap pekerjaan serta berkarya bagi sesama kita. Kita akan memperoleh sesuatu yang terbaik dengan apa yang telah kita lakukan tersebut. Karena Tuhan telah mempersiapkan segala sesuatu yang indah dan terbaik bagi kita. Bahkan kehidupan yang kekal bersamanya sudah Ia janjikan untuk kita. Tuhan telah terlebih dahulu melakukan pekerjaannya bagi kita, dan dalam setiap roda kehidupan kita, Tuhan selalu beserta kita. Bahkan bila kita meminta sesuatu kepada Tuhan dalam namanya, Ia akan melakukannya untuk kita. Malah justru akan memberikan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Begitu besar cinta kasih Tuhan bagi kita, yang Dia mau hanyalah kita selalu percaya kepadanya, serta melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Marilah kita merefleksikan firman Tuhan pada hari ini, untuk memiliki iman kepada Tuhan di berbagai keadaan dan kehidupan kita sehari-hari, serta mampu melakukan pekerjaannya dan berkarya dalamnya, serta menjadi berkat bagi sesama kita dalam setiap kehidupan kita. Madep mantep marang Gusti Allah, itu yang Tuhan inginkan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas kasih-Mu kepada kami, karena kami telah Tuhan berkenankan untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Tuhan Yesus, ajarlah kami untuk selalu memelihara iman kami, walaupun kami sedang dalam keadaan gelisah, marah, kecewa, maupun bahagia, Tuhan. Dan bimbinglah kami untuk selalu setia kepada-Mu saja. Tuhan Yesus, karya cinta kasih-Mu sungguh nyata dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, bantulah kami untuk menjadi saksi-Mu dalam mewujudkan di dalam kehidupan kami. Terlebih, bimbinglah kami untuk lebih peduli dan menjadi saluran berkat-Mu terhadap sesama kami. Inilah doa dan pengharapan kami, Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menanggapi firman Tuhan pada pagi hari ini, ada persembahan pujian dari Komisi Pemuda. Semua milikku, ku serahkan padamu, Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan.
semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama orang percaya di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita, yaitu pengakuan iman Rasuli, dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh Sang kita kenal, Bapa Pencipta
Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudari, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan menyatakan keinginan memberikan hidup kita melalui persembahan syukur. Kita membaca dasar persembahan menurut Habakuk 3 ayat 17 sampai 18 secara bersama-sama. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba peliharaan dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandangku. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan disertai pujian Kidung Jemaat 451 dan 4. Hidup kita yang benar. Marilah kita serahkan persembahan di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, apabila dalam kesempatan ini kami boleh dapat memberikan persembahan sesuai dengan kerelaan kami, sebagai ungkapan syukur dan terima kasih atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan sucikan dan berkati persembahan ini, sehingga dapat menjadi sarana bagi gerejamu, GKJ Telogosari ini di dalam melakukan segala kegiatan-kegiatan sesuai dengan program-program dari komisi dan panitia. Itu semua kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga bersyukur oleh karena kami sudah mendapat berkat firman Tuhan. Kiranya firman ini dapat menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, apabila kami sebentar lagi akan
beraktivitas sesuai dengan kesibukan kami. Kami mohon tuntunan dan kekuatan Tuhan, serta terkhusus dalam pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mohon proteksi melalui kuasa darah-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat tetap berdiri. Marilah dengan sepenuh hati dan kuat tenaga kita bersaksi tentang karya Allah yang besar melalui dengan segenap karya hidup kita. Marilah kita saling bahu-membahu untuk membangun kehidupan bersama yang bahagia. Dan sekarang angkatlah hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Amin. Nyanyian penutup dari PKJ 177 bait yang pertama dan yang ketiga. Aku Tuhan semesta.